Selamat malam keluarga GKI Cilduk Raya, umat Tuhan yang terkasih yang hari ini boleh bergabung bersama di dalam doa malam jelang Pentakosta. Selama beberapa hari ini kita akan bersama-sama mengikuti secara rutin doa malam jelang Pentakosta, di mana kita akan bersama-sama mencoba untuk menghayati sebuah ritual untuk mengingatkan kita terkait dengan penghayatan para murid yang ketika itu menunggu datangnya Roh Kudus setelah mereka menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu, umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengikutinya dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita, mengikuti rangkaian liturgi mulai dari hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama memulai doa malam kita, dan kita akan memulai dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, umat Tuhan yang terkasih, kita bersaat teduh untuk mempersiapkan diri memasuki doa malam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mulai doa malam di hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 13 ayat 1-3, Allah Bapa Tuhan, untuk kembali kita menghayati bagaimana karya Allah melalui Kristus yang pada akhirnya selalu kita hayati di dalam tuntunan Roh Kudus. Allah Bapa Tuhan. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara sebelum kita melanjutkan liturgi kita dan juga memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk bisa beribadah bersama di dalam doa malam jelang Pentakosta bersama dengan keluarga kami dan seluruh umat yang mengikuti siaran ini. Ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk lebih lagi menghayati mengenai bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami.
menaikkan Yesus Kristus ke surga tidak membuat Engkau jauh dari kami, tapi lebih daripada itu, Yesus menjadi dekat bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kami. Karena itu pimpinlah doa malam pada hari ini, biar kami dapat menikmati setiap waktu bersama dengan Allah, termasuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menghargai dan juga menghayati karya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang naik ke surga dan memberikan pada kami Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk dapat menjalani kehidupan ini, Allah di dalam Roh Kudus memberikan tuntunan kepada kita ketika Yesus yang adalah Sang Firman menolong kita untuk semakin memahami kehendak-Nya. Karena itu kepada setiap kita yang terus berpegang kepada sabda Allah, Roh Kudus akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan NKB 116 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam doa malam pada hari ini diambil dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus yang merupakan bagian dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini,
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita di malam jelang Pentakosta ini, kita mau diajak bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, yaitu pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema pimpinan Roh Kudus ini tidak bisa kita lepaskan dari pemaknaan kita terhadap kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, bukanlah berarti bahwa Yesus kemudian pergi menjauhi pengikutnya. Seolah-olah Yesus kemudian sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, ia duduk nan jauh di sana. Tetapi lebih jauh daripada itu Bapak Ibu dan Saudara, makna dari kenaikan Yesus Kristus justru ingin mengajak kita bersama untuk betul-betul merenungkan bahwa ia sebetulnya sangat dekat dengan kita melalui pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus inilah yang Yesus janjikan ketika ia akan naik ke surga, dan bahkan di dalam kehidupannya ia juga menjanjikannya kepada para murid. Setidaknya itulah dapat kita lihat dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di sana bahwa akan datang roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Roh yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, roh ini tidak memimpin dari dirinya sendiri, akan tetapi lebih jauh daripada itu Bapak Ibu dan Saudara, di ayat 14 dikatakan Roh Kudus akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus. Dan bahkan di ayat 15 diulang oleh Yesus bahwa ia akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya daripada Yesus. Mengapa hal ini kemudian diulang oleh Yesus sampai sebanyak 2 kali? Agar para murid menyadari bahwa Yesus sebenarnya tidak pergi jauh dari mereka. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukanlah berarti ia meninggalkan para murid. Justru sebaliknya, ia menjadi semakin dekat dengan para murid. Ia bahkan menuntun para murid di dalam pelayanan mereka, dalam kesaksian mereka, dalam persekutuan mereka. Bukan hanya terbatas di Israel. Ketika Yesus masih hidup, ia ada dalam tubuh manusia, ia terbatas berada di Israel. Tapi ketika Yesus naik ke surga, ia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebaliknya, melalui Roh Kudus ia memimpin seluruh murid dalam karya pelayanan mereka di tengah-tengah dunia, bahkan sampai kepada kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah proses yang akan senantiasa membuat kita melihat bahwa pimpinan Roh Kudus sesungguhnya nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17, Roh Kudus itu seperti angin. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Ia bisa datang dan pergi kemana saja ia mau dan melalui apa saja. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Artinya adalah Roh Kudus akan memimpin seluruh pengikut Kristus untuk dapat tetap setia mengikuti Tuhan. Di dalam segenap kehidupan kita, Yesus memimpin para murid melalui kehadiran Roh Kudus. Demikian juga Yesus memimpin kita melalui kehadiran Roh Kudus, melalui berbagai hal di sekitar kita. Setiap pagi saat ini Bapak Ibu dan Saudara mungkin sering mendapatkan renungan-renungan dari orang-orang terdekat, orang terkasih, dari WhatsApp grup, dan juga bahkan dari pendeta Bapak Ibu secara pribadi, atau juga dalam hal ini saya secara pribadi mengirimkan kepada jemaat GKI Cuduk Raya. Hal itu adalah bagian dari pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga, pimpinan Roh Kudus akan memimpin kita melalui anggota-anggota keluarga yang ada di sekitar kita untuk mengingatkan kita agar dapat tetap berjalan di dalam kebenaran. Demikian juga Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh peristiwa-peristiwa hidup yang membawakan begitu banyak makna dalam hidup kita.
PSBB saat ini menyadarkan banyak orang mengenai arti dari hidup menjaga kesehatan dan kebersihan. PSBB saat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup bersama dengan keluarga kita, menata kembali kehidupan keluarga kita. Roh Kudus bahkan bisa berkarya melalui kejadian-kejadian ini untuk mengingatkan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pengikut Kristus, sekali lagi kita diingatkan bahwa Yesus tidaklah jauh dari kita. Yesus akan senantiasa memimpin kita, menuntun kita melalui kehadiran Roh Kudus Tuhan. Dan di dalam beberapa malam ke depan, kita juga mau diajak untuk merenungkan kehadiran Roh Kudus, pimpinan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, juga melalui doa malam jelang Pentakosta. Kita mau sama-sama diajak untuk bernyanyi, merenungkan setiap nyanyian yang kita nyanyikan, memuji Tuhan. Demikian juga merenungkan setiap bacaan firman Tuhan, berdoa bersama, baik dengan secara keluarga maupun juga secara komunal dengan komunitas kita melalui media daring yaitu YouTube dan Zoom. Jadwal-jadwalnya Bapak, Ibu, dan Saudara bisa dapatkan ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melihat di jadwal di Warta Jemaat. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengikutinya. Ada juga nanti jadwal-jadwal yang akan diberikan melalui WhatsApp group di GKI Ciduk Raya. Itu pun adalah bagian dari tuntunan Yesus melalui Roh Kudus untuk mengingatkan kita agar kita dapat setia mengikuti Dia, menghayati kehadirannya dalam hidup kita maupun hidup keluarga kita. Demikian juga akan ada renungan keluarga bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa melihatnya di WhatsApp group dan bisa menjalankannya bergantian bersama anggota keluarga, saling memimpin, saling mengingatkan melalui berbagai hal yang ada di dalam renungan keluarga nanti. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi Yesus tidak jauh dari kita. Ia berkata dalam Matius 19 ayat 20b, Ia akan menyertai para murid senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan hal itu akan Ia buktikan melalui tuntunan, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sekarang permasalahannya ada pada kita. Maukah kita setia mengikuti pimpinan Roh Kudus Tuhan? Maukah kita setia menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita? Roh Kudus akan terus mengingatkan melalui berbagai hal. Masalahnya, apakah kita mau mengikuti tuntunannya? Selamat merenungkannya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan selamat mengikuti rangkaian acara Malam Doa Jelang Pentakosta di hari-hari berikutnya. Mari kita belajar tetap setia mengikuti pimpinan Tuhan melalui berbagai media yang Ia sediakan di dalam kehidupan kita. Selamat menjelang Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka saatnya kita masuk dalam doa syafaat atau doa malam. Dan dalam doa malam ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa bersama bagi pokok doa yang sudah saya bagikan malam hari ini. Dan tentunya kita juga akan mendoakan agar Tuhan senantiasa menuntun seluruh kehidupan kita dalam berbagai pergumulan hidup kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami meyakini bahwa ketika Kristus naik ke surga, Kristus bersama dengan Bapa kemudian hadir dalam hidup kami melalui tuntunan Roh Kudus. Kami menyadari bahwa kami di dalam hidup kami tidak jarang sulit untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Tetapi dalam doa malam doa jelang Pentakosta ini kami mau diingatkan bagaimana Roh Kudus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami.
Dan kami sebagai pengikut Kristus harus mau belajar mengikuti tuntunannya hari lepas hari. Dan kami akan mulai mempraktekannya bersama keluarga kami melalui malam doa jelang Pentakosta ini. Kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap waktu kami untuk berdoa malam bersama keluarga kami. Ini mungkin adalah salah satu hal di mana kami mau coba berjuang untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan kedisiplinan bersama keluarga kami untuk dapat secara rutin mengikuti doa malam di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam momen PSBB ini ya Tuhan, kami sungguh berdoa biarlah kehidupan keluarga kami dapat semakin erat di dalam cinta kasih, bukan hanya dengan satu dan lainnya, satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, tapi juga bersama dengan Allah. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kegiatan pelayanan kami hari lepas hari, dalam kegiatan kami yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah, beraktivitas di rumah, maupun kami yang masih harus bekerja dan belajar di luar rumah. Tuhan sertailah kami, tuntunlah hidup kami. Biarlah Roh Kudus dapat senantiasa memimpin kami, dan kami juga dapat senantiasa mau mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi komunitas kami untuk GKI Ceduk Raya dalam berbagai program yang kami adakan jelang Pentakosta ini, termasuk ketika kami juga bersama-sama memperhatikan kondisi warga lingkungan sekitar kami melalui program COVID-19 dan bantuan sembako. Tuhan tolonglah kami untuk dapat mengimplementasikan seluruh program kami di masa yang tidak normal ini, di masa yang disebut orang-orang sebagai masa normal yang baru ini. Kami dapat menjalankan pelayanan kami dengan baik, sehingga umat dan masyarakat dapat tertolong, terlayani. Kami dapat menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan bagi umat dan masyarakat yang kami layani. Program peduli COVID-19 dan bantuan sembako, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong program bantuan sembako sehingga boleh berjalan dengan baik, dan kami telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui RT-RT maupun orang-orang di sekitar. Terima kasih atas hikmat Tuhan yang menuntun kami. Kami berdoa biar Tuhan menolong mereka yang kami tolong, agar mereka dapat sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui kami, dan mereka dapat menjalani masa kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan selalu melihat bahwa Tuhan dekat dengan mereka. Dan biarlah Tuhan yang terus pakai kehidupan kami sebagai komunitas dapat terus memperhatikan lingkungan sekitar kami juga, termasuk memperhatikan umat Tuhan yang mungkin sedang berjuang dalam pergumulannya saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat senantiasa dituntun oleh hikmat dari Roh Kudus Tuhan, melakukan bagian pelayanan kami, kesaksian kami tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, setiap persekutuan kami dalam berbagai persekutuan keluarga, persekutuan umat, dan berbagai persekutuan lainnya, Tuhan menolong kami, khususnya dalam kami mempersiapkan waktu kami dalam menjelang Pentakosta ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun hidup kami. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami dalam pergumulan kami, baik kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, sekolah, studi, maupun juga kesehatan kami. Tuhan menolong kami. Juga kami tak berhenti-hentinya berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan menolong pemerintah kami dalam mengatasi wabah COVID-19. Mereka sedang bergumul dengan penyakit ini. Dokter dan tenaga medis yang merawat mereka, Tuhan tolonglah mereka, jagalah mereka dan pimpinlah mereka. Demikian dengan pemerintah kami dalam membuat program-program yang tepat sasaran dan dapat menolong kehidupan masyarakat di tengah situasi sulit seperti saat ini, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan dan berbagai segi lainnya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, doa malam kita sudah selesai. Akan tetapi, kita akan kembali dalam hidup kita. Tentu bukan hal yang mudah menjalani kehidupan kita di dalam masa-masa seperti saat ini. Tetapi yakinlah bahwa satu doa kita, Tuhan selalu dekat dan juga menuntun hidup kita. Karena itu, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah untuk menyanyikan Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, agar kita dapat tetap menjalani hidup kita di dalam tuntunan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kudaki jalan mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah malam doa jelang Pentakosta di hari ini, di hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara, malam doa jelang Pentakosta masih akan berlanjut. Hari esok kita akan sama-sama menjalaninya melalui media Zoom. Dan besar harapan kami bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengikuti dengan baik. Nantinya setelah hari Jumat juga akan ada renungan keluarga, di mana malam doa jelang Pentakosta kita adakan bersama dengan keluarga kita di rumah. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami kesulitan untuk mengakses media sosial atau kesulitan untuk mengakses YouTube atau Zoom, Bapak, Ibu, dan Saudara jangan khawatir. Bapak, Ibu, dan Saudara masih dapat mengikuti malam doa jelang Pentakosta bersama keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah masing-masing. Kami sepakat untuk memberikannya pukul 8 malam agar kita bisa bersama dengan keluarga kita menikmati waktu sebelum kita beristirahat. Juga nantinya jam-jam doa kita yang biasa di jam 9 malam bisa kita masukkan di dalam jam 8 selama malam doa jelang Pentakosta. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara silahkan mengikuti petunjuk yang ada di liturgi. Silahkan mengikuti dengan baik setiap malam doa jelang Pentakosta, baik di YouTube, di Zoom, maupun bersama keluarga di rumah. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengikuti petunjuk yang ada di buku, yang saya bagikan di media sosial, dan kiranya malam doa jelang Pentakosta dapat menolong kita bersama keluarga untuk menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.